Bapak, Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memasuki ibadah. Kita bersaat teduh. Amin. Salam. Segala hormat, pujian, dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Baik atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap keluarga. Firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15c mengajak kita untuk setia beribadah dan menyembah Tuhan. Untuk itu, angkatlah pujian, mari kita sembah Tuhan kita dengan pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Tema minggu ini membangun keluarga bahagia. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat 1. Kunci kebahagiaan keluarga tidak diperoleh dari apa yang ada di dunia ini, namun hanya diperoleh ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dengan rasa takut akan Tuhan, marilah kita nyanyikan pujian, mari beribadah. Mari beribadah pada Tuhan, amin haleluya, yang menciptakan langit, bumi dan isinya, amin haleluya. Mari sujud menyembah di hadiratnya, amin haleluya, yang maha agung sumber kehidupan kita, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya.
haleluya. Mari puji Tuhan Allah kita, amin haleluya. Sungguh besar kasih setianya pada kita, amin haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan, amin haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghantar kita mendengar hukum Taurat minggu ini sebagai penuntun hidup dalam kebenaran serta kekudusan, mari kita nyanyikan kasih Allah dari surga. Hukum Taurat minggu ini terambil dari Tita ketiga dan maksudnya. Kita mendengarkan hukum Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah.
Demikianlah hukum Taurat minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui segala pikiran dan hatimu. Dia mengenal engkau, Dia mampu menyelidiki hatimu. Tidak satu pun yang dapat kita sembunyikan daripadanya. Rendahkanlah dirimu di hadapannya, tundukkanlah kepalamu, akuilah segala dosa-dosamu kepadanya, dan mintalah pengampunan daripadanya, sambil menyanyikan, bagimu ada keselamatan. Serahkanlah kekuranganmu, sesali semua dosamu. Mohon keampunan dosamu dan semua kesalahanmu. Tekunlah engkau dalam doa, rasakan keampunannya. Berdamailah hati dan jiwa, bersama Tuhanmu tetap. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi penghantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan kor punguan Ina Kamis.
Saudaraku, bersukacitalah dan bersoraklah atas pengampunan yang telah kita terima, sehingga kita telah menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan Yesus, serta nyanyian kita, nama Yesus yang terindah. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti diremukkannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Epistel minggu ini diambil dari Nats Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kita membacanya secara responsoria. Firman Tuhan mengatakan, "Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah yang mengandung dan melahirkan engkau." Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kor paduan suara Serenity. Dan kebenarannya
Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari BN HKBP nomor 212 ayat 6, Kasih Sayang Maha Kudus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan vokal grup NHKBP Pondok Bambu.
Warta HKBP Pondok Bambu, Minggu 28 Juni tahun 2020. 1. Nama minggu. Pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020, adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Tema minggu ini, membangun keluarga bahagia. 2. Pelaksanaan PA online. Pada hari Jumat 3 Juli 2020, mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan 21 WIB, akan dilaksanakan PA online 2 kelompok. Kelompok 1, sektor 1 dan 3. Dan kelompok 2, sektor 2 dan 4. Diminta kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu untuk mengikuti PA tersebut dengan sukacita. Nats renungan diambil dari Roma 15 ayat 7 sampai dengan ayat 13. 3. Jemaat sakit. Bapak JP Nenggolan sudah kembali ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. 4. Sosialisasi ibadah minggu masa new normal. Pada hari Minggu 5 Juli 2020 yang akan datang, akan dilaksanakan kembali ibadah minggu di gereja. Ibadah minggu diadakan 2 kali, yaitu ibadah minggu pukul 7 WIB berbahasa Indonesia untuk sektor 1 dan 3. Dan ibadah minggu pukul 10 WIB berbahasa Batak untuk sektor 2 dan 4. Ibadah akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan antara lain. 1. Jemaat wajib memakai masker selama ibadah berlangsung. 2. Sebelum masuk gereja, jemaat diwajibkan cuci tangan. 3. Sebelum masuk gereja, jemaat akan diukur suhu badannya dengan termogan dan diwajibkan memakai hand sanitizer yang telah disediakan gereja. 4. Jemaat masuk melalui pintu utama depan dan keluar dari pintu samping kanan atau kiri gereja. 5. Persembahan diberikan ketika masuk ke dalam gereja dan dimasukkan pada kotak persembahan yang telah disediakan di dekat pintu utama gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja HKBP Pondok Bambu. 6. Bangku social distancing telah diatur oleh Parhalado. 7. Jemaat diminta untuk tidak berbicara selama di gereja. 8. Jemaat diminta mengisi bangku paling depan terdahulu. 9. Untuk sementara, pelayanan persembahan lagu atau kor dalam ibadah ditiadakan. 10. Bagi jemaat yang sakit demam, batuk, pilek, dan sakit pernapasan tidak diperbolehkan mengikuti ibadah di gereja. 11. Bagi jemaat lansia, umur 65 tahun ke atas, dan anak sekolah minggu dianjurkan beribadah di rumah saja. 12. Setelah selesai ibadah, jemaat dianjurkan agar langsung pulang ke rumah masing-masing. 5. HUT HKBP Pondok Bambu. Pada hari Rabu 24 Juni 2020 yang lalu, puji Tuhan, gereja kita HKBP Pondok Bambu
genap berusia 47 tahun. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga gereja kita HKBP Pondok Bambu terus bertumbuh dan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh jemaat. Terima kasih untuk seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu yang selalu mendoakan dan selalu berpartisipasi untuk pelayanan di HKBP Pondok Bambu. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh perhalado dan jemaat HKBP Pondok Bambu. 6. Rencana pelayanan lepas CD. Pada hari Minggu 19 Juli 2020, pada ibadah Minggu siang pukul 10 WIB akan dilaksanakan pelayanan lepas CD kepada pelajar CD tahun ajaran 2019-2020. 7. Persembahan. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu yang beribadah di rumah supaya menyerahkan seberapapun persembahan ibadah setiap minggunya ke situa wiknya masing-masing atau langsung transfer ke rekening Huria HKBP Pondok Bambu melalui BRI cabang Pondok Bambu. Nomor rekening 3306 0100 2577 503 atas nama Gereja HKBP Pondok Bambu. Demikian warta HKBP Pondok Bambu. Saudaraku yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita dengan sukarela dan tulus ikhlas. Seperti firman Tuhan pada 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dengan sukacita kita nyanyikan Tuhan Yesus Raja Gereja.
yang dikasihi Tuhan, kini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dengan tema membangun keluarga bahagia. Namun sebaiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang hari ini menjadi dasar khotbah kita, terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Inilah firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tema khotbah kita hari ini, membangun keluarga bahagia, merupakan tema yang sangat penting sekali untuk kita dengar, untuk kita simak, dan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat bagaimana saat ini banyak rumah tangga yang mengalami goncangan yang begitu hebat, sehingga banyak rumah tangga yang tidak menjadi bahagia, bahkan terpecah-pecah di perjalanan mahligai rumah tangga mereka. Nah, untuk memahami, kita akan mulai dengan memahami kata bahagia, agar kita bisa sama-sama memiliki satu pandangan tentang apa arti itu bahagia. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap kita memiliki pengertian bahagia yang berbeda-beda. Itu sebabnya banyak orang mengatakan bahwa bahagia itu relatif. Oleh sebab itu saya akan berangkat dengan pengertian apa kata bahagia, supaya kita semua memiliki satu persepsi yang sama tentang bahagia itu sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahagia artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram. Sekali lagi, bahagia artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram, atau bebas dari segala yang menyusahkan. Bebas dari segala yang menyusahkan. Itulah bahagia. Dan saya yakin dan percaya semua orang, termasuk keluarga di dunia ini, ingin bahagia. Kebahagiaan menjadi tujuan utama dari setiap orang, terutama keluarga. Apalagi kalau kita kembali menilik kehidupan keluarga Batak. Kita semua ingin bahagia. Bisa kita lihat dari umpasa-umpasa yang ada di tengah-tengah orang Batak tentang kehidupan keluarga. Beberapa contoh misalnya, umpasa namandok, binahempe upasa nidok pasu-pasuan. Tangiang maitu debata asa denggak kamu di hangoluan. Yang artinya kurang lebih dibuatkan umpasa dan kata-kata berkat serta doa kepada Tuhan agar kamu, kita, suami, istri atau keluarga sekaliannya baik-baik dalam kehidupan ini.
Umpasa kedua mengatakan, sahat-sahat ni solu, saya sahat matu botean, saya sahat sudah hita mangolu, saya sahat mahita tu panggabean, sahat tu parhorasan. Yang artinya kurang lebih, semoga Tuhan memberkati kita semua, panjang umur, sehat, serta banyak keturunan. Lalu yang ketiga, contoh lain dari umpasa Batak yang merujuk kepada keluarga berbahagia adalah aek marjulak-julak siak batu. Julak-julak nayatong pamasuk koma tu tabu-tabu. Hata pasu-pasuan sian hamu hula-hula nami. Apuok kami ma atong martonga di jabu. Yang artinya kurang lebih, kata-kata berkat yang kami terima akan kami bawa ke tengah-tengah keluarga kami, dan sebagainya dan sebagainya. Sekalipun dalam umpasa tadi tidak kita temukan kata bahagia atau martua, tetapi makna di dalam umpasa itu tersirat sangat jelas bagaimana keluarga mengalami keadaan jauh dari segala yang menyusahkan. Jadi dari umpasa tersebut menegaskan kepada kita bahwa setiap keluarga, secara khusus keluarga Batak, ingin bahagia, ingin memiliki perasaan dan keadaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Namun persoalannya sekarang adalah bagaimana membuat atau membangun keluarga itu menjadi bahagia. Ini yang menjadi persoalannya. Mengapa? Karena sampai saat ini ada banyak keluarga, khususnya keluarga Batak, yang tidak atau belum bahagia. Padahal sudah berbagai usaha dilakukan, tetapi tetap ada yang belum bahagia, belum merasa senang dan tentram, belum merasa bebas dari segala yang menyusahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip penting untuk membangun agar keluarga bahagia, agar keluarga memiliki perasaan dan keadaan senang dan tentram, jauh dari segala yang menyusahkan. Kalau kita kembali kepada konteks khotbah kita, Kolose 3 ayat 18 sampai 21, tentang suami istri, orang tua dan anak, hendak mengatakan kepada kita bahwa untuk membangun keluarga yang bahagia itu adalah dimulai dari menata apa yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Sekali lagi saya mau tekankan, dari konteks khotbah kita ini, untuk membangun keluarga yang bahagia adalah dimulai dari menata apa yang ada di dalam keluarga itu sendiri, bukan menata hal-hal yang ada di luar rumah atau keluarga terlebih dahulu. Bukan itu. Seperti misalnya menata pekerjaan, usaha, atau hal-hal lain di luar keluarga. Karena banyak orang menganggap bahwa pekerjaan atau usaha atau hal-hal lain itulah yang akan membuat keluarga akan menjadi bahagia. Berdasarkan konteks khotbah kita, bukan hal luar yang perlu kita tata terutama, tetapi kita harus memulainya menata dari apa yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Berikut kita akan lihat prinsip-prinsip penting yang perlu dilakukan untuk membangun keluarga yang bahagia itu. Prinsip pertama adalah menata sikap dan perilaku. Menata sikap dan perilaku dari setiap anggota keluarga. Mulai dari suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak terhadap orang tuanya, dan orang tua terhadap anak-anaknya. Itu prinsip pertama penting yang perlu kita tata di dalam keluarga kita sendiri, guna membangun rumah tangga yang bahagia. Bagaimana realisasi sikap dan perilaku yang perlu ditata itu? Mari kita perhatikan ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduklah dalam bahasa asli Yunani yang dipakai hupotasso, artinya kurang lebih menempatkan di bawah sesuatu.
put under, atau juga berarti taat, atau juga berarti bergantung kepada, dependent on. Jadi ketika dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, maka sikap dan perilaku istri adalah, hai istri-istri, tempatkanlah dirimu dalam ketaatan kepada suamimu. Sekali lagi, sikap dan perilaku istri menurut ayat 18 berdasarkan arti kata tunduklah adalah, hai istri-istri, tempatkanlah dirimu dalam ketaatan kepada suamimu. Yang kedua, sikap dan perilaku suami kepada istri. Ayat ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ada dua perintah Allah yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Yang pertama tadi kasih, dan yang kedua janganlah berlaku kasar. Kata kasih yang dipakai adalah agapao, yang artinya kurang lebih kasih yang menuntun seseorang untuk menemukan kebahagiaan. Sekali lagi, agapao adalah kasih yang menuntun seseorang untuk menemukan kebahagiaan. Kata agapao sendiri berasal dari kata agape, yang artinya kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, atau kasih tanpa batas atau tanpa syarat. Jadi kedua arti kata kasih tersebut adalah seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Nah, kita akan lihat kata jangan berlaku kasar. Perintah kedua kepada bapak-bapak kepada anaknya. Kata kasar yang dipakai adalah pikraino atau pikros, yang artinya kepahitan, kekerasan, pedas, atau menusuk. Nah, berangkat dari kedua kata asli tersebut, maka sikap dan perilaku suami terhadap istrinya adalah, hai suami-suami, ya, hai suami-suami, tuntunlah istrimu untuk menemukan kebahagiaan dan janganlah membuat kepahitan, baik dari perilaku maupun perkataan yang pedas dan menusuk. Itulah sikap dan perilaku suami terhadap istri yang mesti dilakukan untuk membangun keluarga yang bahagia. Lalu kita lihat di ayat ke-20 tentang sikap anak-anak terhadap orang tuanya. Dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kata taatilah berasal dari kata taat, hupakuo, berasal dari dua kata yaitu hupo yang artinya di bawah, to be under, dan kata akuo yang artinya mendengar, to listen atau to hear. Jadi berangkat dari dua pengertian kata tersebut, dapat kita katakan bahwa taat berarti tunduk untuk mendengar. Maka sikap dan perilaku anak terhadap orang tuanya adalah, hai anak-anak, taatlah, tunduklah untuk mendengar orang tuamu dalam segala hal. Sekali lagi, untuk anak-anak terhadap orang tuanya dikatakan, hai anak-anak, tunduklah untuk mendengar orang tuamu dalam segala hal. Yang terakhir, sikap dan perilaku antara anggota keluarga yang perlu untuk membangun keluarga bahagia. Ayat ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apakah yang dimaksud janganlah sakiti hati anakmu? Kata sakiti hati yang dipakai adalah eretizo, yang artinya merangsang atau memancing kemarahan. Jadi sikap dan perilaku bapak-bapak kepada anaknya adalah,
hai bapak-bapak, janganlah merangsang atau memancing kemarahan anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Inilah sikap dan perilaku anggota keluarga yang perlu kita perhatikan bersama untuk mencapai keluarga yang bahagia. Dan ini sangat penting sekali kita perhatikan, karena menurut hemat saya, dari pengalaman hasil konseling saya kepada suami istri atau pada keluarga, hal-hal seperti inilah yang selalu muncul dalam permasalahan rumah tangga mereka, yang akhirnya membuat keluarga itu tidak bahagia. Satu hari saya diundang untuk memberikan sesi kepada retreat remaja dari sebuah gereja di Jakarta ini. Waktu saya memberikan sesi itu, saya perhatikan ada beberapa remaja yang menurut hemat saya sudah bukan lagi sikap dari dirinya yang sesungguhnya. Karena dia selalu menunjukkan sikap-sikap untuk mencari perhatian dari orang lain. Yang ribut lah, yang menggoda orang lain lah, padahal yang lainnya diam mendengar. Setelah sesi itu, saya dapatkan para pembina dari remaja itu, kakak-kakak pembina. Saya katakan kepada mereka, tolong dulu kepada anak-anak ini pertemukan saya dengan mereka setelah acara api unggun nanti malam. Ada 5 anak yang saya perhatikan. Kenapa? Kata kakak pembina itu kepada saya perhatikan ada hal yang tidak beres pada mereka, dan saya ingin sekali berbincang-bincang dengan mereka. Wah, baik Amang Pendeta, saya akan katakan pada mereka nanti setelah api unggun bertemu dengan Amang Pendeta. Singkat cerita, bertemulah saya dengan kelima anak muda ini dengan memberikan selisih waktu yang berbeda-beda untuk bisa berbincang-bincang dengan mereka. Dari kelima itu hampir secara umum mereka memiliki masalah yang besar di tengah-tengah keluarga, terutama di hubungan mereka dengan orang tuanya. Salah satu yang paling pahit dan paling getir menurut saya adalah satu orang dari mereka ketika berbincang dengan saya, dia katakan kepada saya bahwa benar pada dasarnya dia bukan tukang ribut, dia bukan orang yang mau cari perhatian, bukan. Tetapi semua ini terjadi bermula ketika ia tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan bapaknya. Saya tanya kenapa rupanya. Karena bapaknya selalu marah kepada dia, dan bukan hanya kata-kata kasar yang keluar dari mulut bapaknya kepada dia, tetapi juga bapaknya suka main pukul kepadanya. Padahal mereka, bahwa dia bukan hanya anak satu-satunya, ada 3 bersaudara mereka, tetapi hanya dia yang sering dimarahi dan dipukuli oleh bapaknya. Lalu saya tanya kepada dia, apa sebabnya? Saya tidak tahu Amang, tetapi yang pasti karena saya adalah anak paling kecil dan saya sering di rumah. Abang-abang saya jarang pulang cepat di rumah karena mereka kuliah dan kerja. Akhirnya sayalah yang sering dimarahi. Saya katakan tidak mungkin orang tua marah tanpa sebab. Betul Amang. Tapi saya pikir persoalannya terlampau dibesar-besarkan. Misalnya saya sedang main handphone lalu dimarahi, atau rumah berantakan saya dimarahi dan sebagainya dan sebagainya. Lalu apa masalahnya? Ya saya tidak suka dipukuli oleh bapak saya. Lalu saya katakan, benar siapapun anak tidak suka dimarahi bapaknya, apalagi dipukuli bapaknya. Tapi mungkin kamu harus mengerti, bapakmu sudah terlampau capek pulang dari kerja, kesal di jalan dan sebagainya dan sebagainya, akhirnya meluap di rumah. Dan saya katakan, cobalah kamu mengerti tekanan bapakmu, dan ya maafkanlah apa yang sudah papamu lakukan kepada kamu.
Apa yang ia jawab terhadap saya sungguh-sungguh membuat saya sedih. Dia katakan kepada saya, "Tidak, Amang, saya tidak akan pernah memaafkan bapak saya." Saya katakan sama dia, "Sungguhkah perkataanmu itu benar, Amang?" Amang gak merasakan, saya yang merasakan. Betapa sakitnya, Amang. Betapa sakitnya hati saya, selalu saya kena pukul dan marah. Tapi abang-abang saya gak pernah dia lakukan itu. Kenapa hanya saya? Ya, tapi kamu harus mengerti, biar bagaimanapun itu papamu. Tidak, Amang, tidak. Jangan paksa saya untuk mengampuni bapak saya. Jangan paksa saya untuk memaafkan orang tua saya. Tidak, Amang. Ya, tapi itu adalah papamu. Tidak. Tidak, jangan paksa saya, Amang. Saya tidak akan mau memaafkan bapak saya. Itulah sebabnya jemaat yang dikasih Kristus. Mengapa Tuhan katakan hari ini kepada bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Janganlah merangsang dan memancing kemarahannya. Karena itu akan membuat tawar hati anak-anaknya. Kalau sudah kejadian demikian, bisakah kita katakan keluarga itu bahagia? Tidak. Kita akan pasti katakan tidak akan bahagia. Bagaimana mungkin ada anak yang tidak mau mengampuni bapaknya akan hidup bahagia di tengah-tengah keluarganya? Tidak. Begitu juga orang tuanya, khususnya bapaknya. Akankah dia bahagia hidup di tengah-tengah keluarga yang ada anaknya tidak mau memaafkan dia? Tidak mungkin bahagia. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Kristus, untuk membangun keluarga bahagia, kita mulai dari dalam keluarga kita sendiri, bukan dari hal-hal luar keluarga. Yang terpenting dan utama adalah kita harus memulai dari dalam keluarga kita sendiri, yakni tentang sikap dan perilaku setiap anggota keluarga. Kepada istri dikatakan tunduklah di sana, yakni sekali lagi dikatakan, ya, tempatkanlah dirimu dalam ketaatan kepada suamimu. Dan kepada suami-suami kasihilah istrimu, yang artinya tuntunlah istrimu untuk menemukan kebahagiaan dan janganlah membuat kepahitan, baik dari perilaku maupun perkataan yang pedas dan menusuk. Dan kepada anak-anak taatilah orang tuamu, yang artinya tunduk untuk mendengar. Lalu kepada bapak-bapak, janganlah memancing ataupun merangsang kemarahan anakmu supaya jangan tawar hatinya. Lalu prinsip kedua yang juga jauh lebih penting dari itu, dikatakan di ayat 18 dan 19, ada kata terakhir di ayat 18 dan juga ayat 20, ayat 18 dan 20 dikatakan di sana, di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Ini adalah prinsip kedua penting untuk membangun keluarga bahagia. Setelah sikap dan perilaku ini kita lakukan, semua itu harus dilakukan di dalam Tuhan. Jadi semua sikap dan perilaku dalam prinsip pertama harus dilakukan di dalam Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa atau selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Selanjutnya yang terakhir, prinsip ketiga adalah kita kutip dari epistel kita yang tertulis dalam Kidung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 7, khususnya di ayat ke-6 dan ke-7 yang pada kata kunci cinta atau kasih. Setelah sikap dan perilaku kemudian harus dilakukan di dalam Tuhan, dan prinsip yang ketiga, semua itu harus didasari oleh kasih. Mengapa kasih? Mengapa cinta? Karena di dalam cinta ada unsur-unsur penting untuk menopang prinsip-prinsip sebelumnya. Dalam cinta ada unsur-unsur penting untuk menopang sikap dan perilaku anggota keluarga. Seperti apa yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 tentang unsur-unsur penting di dalam kasih. Kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Melakukan dan melaksanakan sikap dan perilaku yang dikatakan dalam Kolose tadi, saya sadari benar tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak tantangan dan pergumulan yang akan kita hadapi ketika melakukan sikap dan perilaku ini. Itu sebabnya kita membutuhkan cinta untuk mendasari sikap dan perilaku itu. Karena di dalam cinta ada unsur yang sangat luar biasa, yakni sabar. Tanpa kesabaran, saya meragukan kita akan mampu melakukan prinsip sikap dan perilaku ini. Tanpa kesabaran kita akan sulit melakukan apa yang dikatakan dalam prinsip-prinsip yang pertama tadi. Hai istri, tunduklah pada suami. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hai bapak-bapak, janganlah membuat anak-anakmu tawar hati. Tanpa kesabaran itu akan sulit. Kesabaran hanya ada kalau kita memiliki cinta dalam hidup kita. Lalu unsur kedua dari cinta atau kasih di ayat yang kelima, 1 Korintus 13, 4-7 ayat yang kelima. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini menarik. Ketika seluruh anggota keluarga memiliki kasih, terutama pada unsur kedua ayat yang kelima itu, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka dipastikan persoalan yang saya temukan di kehidupan remaja yang saya konselingkan diri tadi tidak akan kita temukan. Tidak akan kita temukan anak menyimpan dendam begitu luar biasa kepada orang tuanya. Kita tidak akan temukan bagaimana orang tua yang selalu marah dan main pukul kepada anaknya. Kita tidak akan temukan suami yang terus marah kepada istrinya. Kita tidak akan temukan seorang istri yang akan terus menyimpan kesalahan suaminya bila kita memiliki cinta atau kasih ini. Itu sebabnya mengapa ini menjadi prinsip ketiga penting untuk membangun keluarga yang bahagia. Karena dalam cinta, dalam kasih ada unsur-unsur yang kuat yang kita butuhkan untuk menopang sikap dan perilaku kita. Lalu yang ketiga dari 1 Korintus 13, 4 ayat 7 tentang unsur yang ada dalam cinta itu. Dikatakan di ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ini menarik. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Bapak Ibu, kalau mau melihat keadilan dan ketidakadilan, gak usah jauh-jauh. Lihatlah dalam keluarga kita. Betapa sering sikap ketidakadilan itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin kita tidak sadari itu, tapi faktanya demikian. Ada istri atau ibu atau orang tua yang lebih sayang kepada si pudannya daripada si paeduanya. Begitu sebaliknya, ada juga istri yang sayang kepada si akangannya, lalu bapaknya lebih sayang kepada borunya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketidakadilan. Kalau kepada borunya begitulah sayang bapaknya, apa yang diminta borunya dikasih. Tapi kalau anaknya minta apa? Minta ini, tak diterge. Begitu sebaliknya ibu, karena sayangnya kepada si anaknya, begitulah baiknya dia kepada anaknya. Tapi kepada borunya, dianggap sepele. Itu fakta. Itu realita yang ada di tengah-tengah keluarga. Kalau sudah begitu keluarga, di tengah-tengah keluarga tidak ada ketidakadilan, apa yang terjadi? Akankah keluarga itu bahagia? Tidak. Sangat jauh kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang nampak sekali ketidakadilan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Kristus, kita membutuhkan kasih untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia. Karena dalam kasih itu ada unsur yang penting. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Lalu yang terakhir, unsur penting dari cinta atau kasih. Itu sebabnya mengapa ini kita pakai sebagai prinsip ketiga untuk membangun keluarga yang bahagia. Di ayat ke-7 dikatakan,
kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Persoalan yang sering saya temukan dalam konflik rumah tangga adalah suami atau istri tak mampu menutupi segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangganya. Suami atau istri kehilangan kepercayaan, baik kepada Tuhannya maupun kepada pasangannya, atau juga kepada anak-anaknya. Tidak lagi mau berharap, ya, tidak lagi mau sabar menanggung segala sesuatu. Maka seringkali pertengkaran, konflik terjadi dalam kehidupan mereka. Satu hari ada seorang wanita telepon saya, "Amang, bisa tolong konselingkan kami dulu." Singkat cerita, kami bertemu dengan suami istri itu. Masih muda sekali, sangat muda sekali. Masih di umur di bawah 30 tahun mereka ini. Dan rumah tangga mereka baru 2-3 tahun berjalan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan anak di tengah mereka. Tapi mereka datang konseling dengan saya karena merasa mereka tidak cocok lagi. Saya tanya apa persoalannya. Persoalannya saya tanya satu-satu, jawab suami adalah, "Saya tidak sanggup lagi berumah tangga dengan istri yang seperti ini." Kenapa, saya bilang? "Karena Amang, apa-apa yang terjadi dalam rumah tangga kami, ia akan selalu telepon mamanya. Pasti tidak lama atau besoknya mertua saya akan telepon saya." Tidak mampu menutupi segala sesuatu. Lalu si istri pun demikian. "Saya juga gak senang sama suami saya ini." "Kenapa?" "Pulang kerja malam-malam terus." "Jadi maksudmu?" "Ya, jangan-jangan ada wanita lain di luar sana." Lalu saya tanya sama suami, "Betulkah?" "Tidak, Amang." Sampai dia bersumpah, "Demi Tuhan, Amang, saya tidak bermain perempuan lain. Saya memang kerja." Lihat, sang wanita kehilangan kepercayaan kepada suami. Kalau sudah demikian, bahagiakah mereka? Tidak. Mereka tidak bahagia sama sekali, ribut terus, konflik terus. Mengapa? Karena tadi mereka tidak memiliki kasih. Karena di dalam kasih ada unsur yang penting untuk membangun rumah tangga itu. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah sebabnya jemaat yang dikasih Kristus, pada prinsip ketiga ini yang penting untuk membangun rumah tangga bahagia, diperlukan kasih. Selain perilaku, sikap dan perilaku kita, juga apa yang kita lakukan di dalam Tuhan harus semuanya didasari oleh kasih. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Kristus, sebagai hamba Tuhan, saya meyakini bila kita semua, setiap anggota keluarga mau melakukan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya, maka rumah tangga kita akan bahagia. Maka rumah tangga kita akan senang dan tentram. Maka rumah tangga kita akan bebas dari segala yang menyusahkan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Kristus, mari kita lakukan prinsip ketiga ini. Pertanyaan terakhir, di manakah harta benda? Di manakah harta benda? Melalui firman Tuhan hari ini, harta benda kita bisa katakan bukan menjadi prinsip penting dalam membangun keluarga bahagia. Harta benda hanyalah alat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk digunakan oleh keluarga yang bahagia. Sekali lagi saya mau katakan, harta benda adalah alat atau berkat yang diberikan Tuhan untuk digunakan oleh keluarga yang bahagia. Tetapi bukan harta benda yang menentukan keluarga akan menjadi bahagia atau tidak. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Inilah yang kami rindukan selama ini. Inilah yang kami cita-citakan Tuhan. Memiliki keluarga yang bahagia. Sudah banyak upaya kami lakukan. Sudah banyak buku-buku yang kami baca. Sudah banyak berita-berita yang kami dengar. Untuk bagaimana membentuk keluarga kami bahagia. Ternyata hari ini Tuhan, Engkau ungkapkan rahasia yang begitu luar biasa. Yang sungguh berbeda dari apa yang kami temui di luaran sana. Ternyata untuk membangun keluarga bahagia harus dimulai dari dalam rumah tangga kami sendiri. Bukan dari luar sana. Bukan pekerjaan dan usaha di luar keluarga yang perlu kami pikirkan utama dan terutama. Tapi dari dalam keluarga kami sendiri. Yakni sikap dan perilaku setiap anggota keluarga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, yang artinya tempatkanlah dirimu dalam ketaatan kepada suamimu. Dan kepada suami dikatakan kasihilah dan jangan berlaku kasar, yang artinya hai suami, tuntunlah istrimu untuk menemukan kebahagiaan dan janganlah membuat kepahitan, baik dari perilaku maupun perkataan yang pedas dan menusuk. Dan hai anak-anak, taatilah orang tuamu, yang artinya tunduklah untuk mendengar orang tuamu dalam segala hal. Dan kepada bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati, yang artinya hai bapak-bapak, janganlah merangsang atau memancing kemarahan anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dan prinsip kedua Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, sikap dan perilaku setiap anggota keluarga, haruslah kami lakukan semuanya di dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang diajarkan dan dikehendaki Tuhan. Dan semua itu harus didasari oleh kasih, karena di dalam kasih ada kesabaran, ada kemurahan. Di dalam kasih ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam kasih ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dan di dalam kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini Kau tumbuh kembangkan dalam hati setiap kami. Sehingga mulai sekarang, setiap kami yang merindukan keluarga bahagia, kami boleh praktekkan, lakukan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan mampukan setiap anggota keluarga untuk mau melakukan prinsip-prinsip ini. Di saat ini kami mau berdoa untuk apa yang tengah terjadi di seluruh dunia, virus corona ini Tuhan. Hanya Engkau yang mampu melenyapkannya. Oleh karena ini kami datang padamu. Mohon Tuhan, lenyapkanlah virus corona ini dari muka bumi yang baik ini, yang Kau ciptakan baik ini Tuhan, sehingga keadaannya baik kembali. Ada rencana gerejamu akan memulai kebaktian di awal bulan Juli ini Tuhan. Luruskanlah jalan di rencana mereka, sehingga kebaktian seperti sebagaimana semulanya akan berjalan kembali Tuhan. Banyak jemaat yang sudah rindu untuk datang menghadap Engkau di dalam rumah-Mu ini. Berkati rencana mereka, persiapkan apa yang perlu Tuhan dan sediakan, agar semuanya nanti berjalan dengan baik dan benar seturut akan kehendak Bapa di sorga. Kepada yang sakit secara khusus Amang JP Nainggolan, terima kasih Tuhan, Engkau telah dengar doa-doa kami sehingga ia boleh kembali ke rumah. Dan biarlah dalam masa pemulihan ini Tuhan curahkan belas kasih-Mu sehingga Amang JP Nainggolan boleh semakin pulih dan sembuh dari segala sakit penyakitnya. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang lain yang sedang mengalami kesakitan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan agar mereka sehat kembali ya Tuhan.
Itu juga kepada keluarga yang sedang bergumul. Biarlah firman ini mereka boleh tanamkan dalam hati mereka sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga kepada jemaat yang akan berulang tahun 1 minggu yang akan datang, maupun jemaat yang berulang tahun 1 minggu ini. Berkati Tuhan. Biarlah di usia yang bertambah iman percayanya kepadamu. Bertambah juga berkat-berkat Tuhan kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa buat anak-anak kami. Lindungi dan berkati mereka, terutama kepada anak-anak kami yang bergumul untuk masuk ke sekolah lanjutan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu harapan mereka, Engkau tahu cita-cita mereka. Dengarkanlah doa mereka, dengarkanlah doa setiap orang tua Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh apa yang mereka cita-citakan tentang sekolah lanjutan mereka masing-masing. Di atas semua itu ampunilah dosa dan salah kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 159 ayat 1-2, sambil kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita. Bahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya, dan bergemar berbakti kepadanya, selalu tekun di dalam doanya. Mereka selalu mengasihi Dia dan suka melakukan perintahnya. Pikiran, kata, dan perbuatannya tetap sesuai dengan firman-Nya. Berbahagia suami dan istri, hidup sehati dalam kasih-Nya. Satu harapan iman yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan-Nya. Memohon berkat Tuhan tiap hari yang diberikan dengan limpahnya. Betapa sulit pun jalan hidupnya, mereka setia pada Tuhan-Nya. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Kepada segenap jemaat HKBP Pondok Bambu, kami seluruh Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya, dan bergemar berbakti kepadanya, selalu tekun di dalam doanya. Mereka selalu mengasihi Dia dan suka melakukan perintah-Nya. Pikiran, kata, dan perbuatannya tetap sesuai dengan firman-Nya. Berbahagia